Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Munujana, NPM 2002-10090. Mata kuliah Manajemen Investasi Portofolio. Jawaban saya yaitu investasi nilai kecil adalah strategi investasi di mana seseorang atau investor mengalokasikan jumlah uang yang relatif kecil untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti. Tujuan utamanya adalah untuk memulai investasi meski terbatas. Beberapa contoh investasi nilai kecil meliputi reksadana. Reksadana adalah investasi ini mungkin investor untuk berinvestasi dalam portofolio saham, obligasi, atau instrumen lainnya dengan jumlah yang terjangkau. Saham blue chip membeli saham perusahaan besar dan mana yang seringkali memiliki harga per saham yang lebih tinggi, namun tetap mementingkan investasi dalam jumlah kecil. Investasi online, platform investasi seperti aplikasi saham atau obligasi. Investasi lainnya memungkinkan investor untuk memulai dengan modal kecil dan melakukan investasi sesuai kemampuan. Investasi nilai kecil bisa menjadi langkah awal yang baik untuk belajar tentang pasar keuangan, membangun portofolio, dan secara bertahap meningkatkan investasi seiring waktu. Strategi indeks. Kita masuki strategi indeks. Strategi indeks adalah pendekatan investasi yang bertujuan untuk mencocokkan kinerja pasar tertentu daripada mencoba mengungguli pasar tersebut. Strategi ini melibatkan pembuatan portofolio investasi yang mereplikasi atau mengikuti kinerja suatu indeks pasar seperti S&P 500, FTSE 100, atau indeks lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai hasil investasi yang serupa dengan kinerja keseluruhan pasar yang diwakilinya. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan seperti dana indeks, ETF, exchange trade fund, atau portofolio saham yang direncanakan secara cermat agar mencerminkan komposisi indeks tertentu. Pendekatan ini seringkali dianggap lebih sederhana karena tidak memerlukan analisis mendalam atau tidak aktif secara terus-menerus dalam pengelolaan investasi. Manfaat dari strategi indeks meliputi biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan strategi aktif, diversifikasi yang lebih besar karena mencakup banyak aset yang keterbukaan terhadap kinerja pasar secara keseluruhan, namun kelemahannya adalah tidak ada upaya aktif untuk mengalahkan pasar, dan jika indeks yang diikuti memiliki kinerja buruk, portofolio investasi juga akan terpengaruh. Yang ketiga, trading harian adalah praktik membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dalam suatu hari perdagangan untuk mencari keuntungan dari perbedaan harga jangka pendek. Para trader harian biasanya memanfaatkan fluktuasi harga yang terjadi dalam satu sesi perdagangan untuk mengambil keputusan beli atau jual dengan cepat. Yang ketiga itu ada strategi kuantitatif, yaitu adalah pendekatan dalam investasi yang menggunakan analisa data. Yang keempat, strategi kuantitatif adalah pendekatan dalam investasi yang menggunakan analisis data, model matematika, dan algoritma untuk mengidentifikasi peluang perdagangan atau investasi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan angka, statistik, dan perhitungan matematika untuk mengambil keputusan investasi. Strategi ini sering digunakan dalam perdagangan saham, forex, derivatif, serta instrumen keuangan lainnya. Penerapan strategi kuantitatif membutuhkan pemahaman yang kuat dalam matematika, statistika, dan program komputer. Metode ini memungkinkan para investor atau trader untuk membuat keputusan berdasarkan data historis dan analisa kuantitatif untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam pergerakan pasar. Tujuan utama dari trading harian adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perkiraan harga yang cepat dalam
teknik grafik harga, indikator teknikal, dan strategi perdagangan yang berbeda untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang berpotensial dalam sesi perdagangan yang sama. Namun, trading harian juga memiliki risiko tinggi karena memerlukan pengambilan keputusan yang cepat serta eksposur terhadap pengetahuan yang baik tentang pasar keuangan serta disiplin, strategi manajemen risiko, dan kontrol emosi yang kuat untuk berhasil dalam aktivitas perdagangan ini. Strategi kontrarian adalah pendekatan dalam investasi atau perdagangan keuangan di mana seseorang melawan arus pasar. Umumnya artinya kontrarian akan mencari peluang dengan mengambil keputusan yang berlawan dengan keputusan mayoritas investor atau pedagang. Strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa pasar seringkali bergerak secara berlebihan sehingga mengambil posisi yang berlawan dengan ini kemungkinan dapat menghasilkan keuntungan saat pasar berbalik arah. Sebagai contoh, jika mayoritas investor percaya bahwa suatu saham atau pasar sedang naik, seorang kontrarian mungkin memutuskan untuk menjual atau tidak membeli saham tersebut karena mereka percaya harga terlalu tinggi. Sebaliknya, jika mayoritas merasa negatif terhadap suatu aset, seorang kontrarian mungkin melihat sebagian kesempatan untuk memilih percaya bahwa aset tersebut mungkin dihargai terlalu rendah. Namun strategi kontrarian juga memiliki resiko karena pasar dapat tetap dalam tren tertentu untuk jangka waktu yang lama sebelum berbalik arah. Kesabaran, pemahaman yang kuat tentang pasar, serta analisis yang cermat sangat penting dalam menerapkan strategi kontrarian. Pemula dolar biasanya merujukan pada seorang yang baru memulai investasi atau perdagangan dalam mata uang dolar AS USD. Mereka mungkin belum memiliki pengalaman yang luas dalam hal ini dan berusaha untuk memahami cara kerja pasar valuta asing, forex, atau cara mengelola investasi dalam mata uang tersebut. Bagi pemula, penting memperoleh pemahaman yang baik tentang pasar forex. Faktor yang mempengaruhi nilai dolar AS, risiko investasi, dan strategi perdagangan yang mungkin sesuai dengan tujuan mereka. Hal ini bisa melibatkan belajar tentang analisis teknik dan fundamental, perubahan dalam kebijakan ekonomi dan politik yang dapat mengurangi nilai tukar dolar. Sebelum terjun langsung ke pasar, sebaiknya pemula dolar melakukan riset, mempelajari dasar-dasar, dan mungkin mencari bantuan dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, kursus online, atau mendapatkan hasil televisi dalam keuangan. Sekian dari